Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 4 Kompetensi Dasar IPA SD kelas 2C dari Prodi PGSD. Pada video kali ini di sini kami akan membahas mengenai kasus 2, yakni penurunan barang melalui bidang miring. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan nama saya Maria Bina Oktaviana dengan NIM 20200151111. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andera Afrianti dengan NIM 202115099. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Christina Stefania Kotan dengan NIM 202115118. Salam dan bahagia, saya Helda Olivia, NIM 20200151105. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Langsung saja, mari kita simak video pembahasannya. Happy watching! Baiklah, seperti yang telah dijelaskan di awal video, di sini kami akan menjelaskan satu kasus mengenai cara menurunkan barang melalui bidang miring. Nah, di dalam kasus ini terdapat 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa diperlukan bidang miring pada saat ingin menurunkan barang-barang? Pertanyaan kedua, apakah bisa menurunkan barang-barang tersebut tanpa menggunakan bidang miring? Dan pertanyaan ketiga, manakah yang memerlukan gaya yang lebih besar? Di sini saya akan menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjawab ketiga pertanyaan dari kasus tersebut. Pertanyaan pertama, mengapa diperlukan bidang miring pada saat menurunkan barang? Jawabannya, seperti yang telah diketahui, bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa bidang datar dengan salah satu ujungnya berada pada posisi lebih tinggi. Bidang miring merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang bekerja dengan cara menambah jarak tempuh benda untuk memperkecil usaha. Sesuai dengan prinsip kerjanya, bidang miring berprinsip menambah atau memperluas jarak untuk mengurangi usaha, di mana jarak tempuh benda ditambah dengan menggunakan permukaan datar yang salah satu ujungnya dibuat lebih tinggi dengan sudut kemiringan tertentu di atas tanah. Lalu benda tersebut akan digerakkan di sepanjang permukaan tersebut sehingga posisinya berganti dari posisi lebih rendah ke posisi lebih tinggi, begitupun sebaliknya. Nah, inilah mengapa bidang miring sangat diperlukan supaya saat memindahkan barang kita menjadi lebih mudah dan ringan. Di sini saya akan mencontohkan bagaimanakah cara kerja memindahkan barang menggunakan bidang miring. Di sini saya telah mempunyai beberapa bahan. Ada mobil mainan yang ada box belakangnya. Terus ada segi 4 yang bisa nanti kita jadikan sebagai barangnya, dan di sini ada persegi panjang yang bisa dijadikan, yang nanti akan dijadikan bidang miringnya. Nah, di sini di atas box ini kita taruh persegi yang nanti yang bisa disebut dengan barangnya, dan di sini ada persegi panjang yang kita sebut dengan bidang miring. Nah, jika dipraktekkan, ini bidang miringnya. Kita gunakan seperti ini. Nah, otomatis pada saat kita ingin memindahkan barang ini, kita hanya perlu menurunkannya seperti ini, sehingga pekerjaan itu akan lebih mudah dan usaha kita akan lebih kecil tanpa kita harus mengangkat barang tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua dan ketiga. Pertanyaan kedua, apakah bisa kita memindahkan barang-barang tanpa menggunakan bidang miring? Jawabannya bisa.
Hanya saja, usaha serta gaya yang kita perlukan jauh lebih besar daripada saat kita menggunakan bidang miring. Pertanyaan ketiga, manakah yang memerlukan gaya yang lebih besar? Tentu saja jawabannya pada saat kita tidak menggunakan bidang miring. Karena pada saat kita memindahkan barang tanpa menggunakan bidang miring, kita memerlukan usaha serta tenaga yang ekstra. Contohnya, kita harus memindahkan barang tersebut secara manual, sehingga kita memerlukan tenaga yang lebih besar. Terlebih lagi, barang tersebut bermuatan berat. Baiklah teman-teman, di sini saya telah menjawab ketiga pertanyaan dari kasus tersebut. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang gerak dan gaya. Gerak adalah perpindahan tempat suatu benda dari posisi awal ke posisi lainnya karena pengaruh gaya. Gaya dapat menyebabkan sebuah benda dengan massa perubahan baik dalam bentuk gerakan dan arah konstruksi geometri. Benda dapat bergerak karena adanya gaya yang bekerja pada benda. Jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda tidak dapat bergerak atau berubah kedudukannya. Faktor yang mempengaruhi gerak suatu benda adalah adanya gaya gravitasi bumi dan tindakan atau dorongan yang terjadi pada benda. Seperti mobil yang bergerak tanpa didorong, maka mobil dapat bergerak karena mesin. Adanya gaya mesin, maka mobil dapat berlaju. Gerak suatu benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan kedudukan dari titik acuan. Jika benda berpindah dari posisi acuan, maka benda dikatakan bergerak. Gerak didefinisikan sebagai perubahan tempat atau kedudukan, baik hanya sekali maupun berkali-kali. Sekian dan terima kasih. Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkan oleh hukum. Gerak merupakan dasar hakikat kelas yang dijabarkan dalam 3 hukum. Sesuatu nama hukum Newton pertama kali dikemukakan oleh Sir Leslie Newton 1643 sampai 1722. Seorang ahli fisika, matematika, dan filsafat asal Inggris. Kali ini ia menerbitkan sebuah karya berjudul Philosophiae Naturae Principia Mathematica yang kemudian digunakan untuk menjelaskan dan meneliti gerak dari bermacam-macam benda fisika maupun sistem. Suatu benda yang bergerak tidak bisa dijelaskan dengan logika, tetapi jika menggunakan hukum ini dapat dihitung beberapa kecepatan serta jaraknya. Hal yang sama berlaku ketika benda jatuh dari atas ke bawah atau benda berpindah dari satu titik ke titik lain. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah menjelaskan dan melakukan percobaan. Nah, dari kegiatan praktikum yang sudah dilakukan, bisa ditarik kesimpulan bahwa penggunaan bidang miring dalam menurunkan atau memindahkan barang ini bertujuan untuk meringankan dan mengurangi usaha yang dibutuhkan dalam menurunkan atau memindahkan barang tersebut. Mengapa bisa demikian? Karena bidang miring ini memiliki prinsip kerja, yakni menambah jarak benda untuk memperkecil usaha. Karena prinsip kerja inilah yang bisa mempermudah dalam menurunkan atau memindahkan barang tersebut. Bisa-bisa saja juga jika memindahkan barang tanpa menggunakan bidang miring. Namun, usaha dan gaya yang diperlukan jauh lebih besar. Karena jika kita memindahkan barang tanpa menggunakan bidang miring, kita akan melakukannya dengan cara lain. Misalnya saja dengan mengangkat barang tersebut. Nah, dengan mengangkat barang tersebut, tenaga yang diperlukan akan lebih besar. Sehingga dalam memindahkan barang akan lebih sulit dan juga tidak efektif. Baik, hanya ini saja yang bisa dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.